saya Nur Fahmi, NIM 21690100834. Saya mahasiswa semester 2 Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bone. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pemaparan materi saya yang berjudul tentang belajar dan pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Sandi SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita melangkah pada materi. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada materi ini yaitu yang pertama, konsep belajar dan pembelajaran, yang kedua, hakikat belajar dan pembelajaran, yang ketiga, tujuan belajar dan pembelajaran, dan yang keempat, teori-teori belajar dan pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita melangkah pada materi yang pertama yaitu konsep belajar dan pembelajaran. Konsep belajar merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh setiap individu, sehingga terjadi perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, dan tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Proses belajar setiap orang akan menghasilkan hasil belajar yang berbeda-beda. Untuk itu, perlunya bantuan terus-menerus hingga mengalami perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Dan belajar juga merupakan basis untuk kemajuan masyarakat di masa depan. Selanjutnya B, konsep pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan belajar adalah kegiatan primer, sedangkan mengajar adalah kegiatan sekunder yang dimaksudkan agar terjadi kegiatan secara optimal. Selanjutnya, kita melangkah pada materi yang kedua yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. A. Hakikat belajar, yaitu secara harfiah, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Secara keilmuan, belajar merupakan perilaku kognitif yang memerlukan tingkat keterbukaan kondisi tertentu yang akan menghasilkan perubahan perilaku untuk bertindak atau ditindaklanjuti. Belajar juga bisa diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku, dan pada dasarnya belajar merupakan tahapan perubahan tingkah laku yang relatif positif dan sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Selanjutnya, B. Hakikat pembelajaran. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini, pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Baik, selanjutnya kita melangkah pada materi yang ketiga yaitu tujuan belajar dan pembelajaran. A. Tujuan belajar. Adapun tujuan belajar adalah untuk melatih kemampuan berpikir, mempelajari berbagai ilmu dan bidang pengetahuan, dan dapat memberikan kesempatan untuk mengasah dan melatih kemampuan berpikir. Selanjutnya B. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran adalah hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Selanjutnya kita melangkah pada materi yang keempat yaitu teori-teori belajar dan pembelajaran. Adapun teori-teori belajar dan pembelajaran berupa A. Teori deskriptif dan perspektif. Maksud dari teori deskriptif yaitu tujuan utamanya menjelaskan proses belajar, sedangkan teori perspektif yaitu mempunyai tujuan utama untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori belajar behavioristik, yaitu suatu kontrol instrumental yang berasal dari lingkungan. Pendidik mengondisikan sedemikian rupa sehingga peserta didik mau belajar. Teori ini juga disebut teori pengondisian karena belajar tidaknya seseorang bergantung pada faktor-faktor kondisional yang diberikan oleh lingkungan. Selanjutnya, teori belajar yang ketiga yaitu C. Teori belajar kognitivistik. Berbeda dengan teori belajar behavioristik,
Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku ditentukan persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Selanjutnya D. Teori belajar humanistik, yaitu proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Teori humanistik menekankan kognitif dan afektif yang memengaruhi proses. Kognitif adalah aspek penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan afektif adalah aspek sikap yang keduanya perlu dikembangkan dalam membangun individu. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu teori belajar konstruktivistik. Tujuan dari teori belajar ini adalah untuk menumbuhkan motivasi peserta didik, mengembangkan motivasi dan kemampuan menjadi pemikir yang mandiri. Teori ini merupakan teori belajar yang mencoba menjelaskan bagaimana peserta didik belajar dengan membangun, memahami untuk diri mereka sendiri. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.